Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya WDRM dalam podcast Ruang Inspirasi. Kali ini Ruang Inspirasi hadir membantu kita untuk lebih memudahkan kita memberikan informasi atau pengetahuan tentang apa saja yang bisa dianggap lebih mudah, atau setidaknya informasi ini bisa membantu kamu untuk melakukan hal-hal yang biasanya kamu anggap rumit dan sulit, sehingga menjadikan suatu informasi pengetahuan yang bisa kamu aplikasikan dan membuat langkah kerja yang akan kamu lakukan itu menjadi mudah. Kali ini saya akan memberikan trik atau informasi mengenai cara mudah kita menerjemahkan artikel berbahasa internasional atau berbahasa Inggris, bahasa asing manapun dengan lebih mudah dan cepat, yakninya dengan menggunakan Google Drive. Jadi jika kita mempunyai artikel misalnya ada 15-20 halaman, biasanya kita menerjemahkannya per halaman. Sekarang cukup kita upload artikelnya, maka kita bisa menerjemahkan artikel itu langsung ke dalam bahasa yang ingin kita tuju, dan bisa juga langsung di save dalam bentuk Word. Begitu juga dengan buku, misalnya jika kita menemukan sebuah buku yang berbahasa Inggris, kita diminta oleh dosen untuk membaca, mereview artikel, mereview buku dan lain sebagainya, maka dengan aplikasi ini kita bisa menerjemahkan buku yang halamannya cukup tebal itu dengan mudah dan cepat. Jadi sebelum saya lanjut untuk memberikan informasi yang terbaru untuk Anda, silahkan di like, di komen, serta di subscribe YouTube channel ini sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Oke, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya ini adalah cara atau trik dan bisa termasuk dalam tutorial bagaimana mempermudah cara kerja kita untuk menerjemahkan artikel atau buku dalam bahasa asing, atau intinya bukan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi oleh sebab itu saya akan berikan solusinya melalui Google Drive. Jadi Google Drive ini adalah salah satu layanan yang diberikan oleh Google kepada kita supaya kita dapat menyimpan segala sesuatu dalam akun Google yang sudah kita miliki. Jadi Google Drive ini didapatkan secara gratis jika kita sudah memiliki email dari Gmail sendiri. Dan untuk bisa menggunakan Google Drive berarti kita harus mempunyai email. Dan jika sudah mempunyai email tapi belum login, silahkan login dulu. Dan jika sudah login, silahkan ketik Google Drive seperti ini di sini. Kemudian nanti kita akan temukan tampilannya seperti ini. Oke, kita klik Google Drive. Kita masuk ke dalam Google Drive ini tergantung dengan jaringan kita masing-masing, karena biasanya semakin banyak isi dari Google Drive dengan jaringan yang cukup lelet, maka pergerakannya pun akan cukup lama. Di sini kita ada dua bentuk Google Drive. Di sini ada Go to Drive, kemudian Try Drive for your team. Maksudnya ini adalah tipe-tipe email yang kita gunakan. Ada email untuk kalangan pribadi atau ada email yang kita gunakan untuk umum. Maksudnya bisnis seperti itu. Jadi kalau kita gunakan untuk pribadi, silahkan langsung klik dari Go to Drive, atau jika email kita gunakan untuk email yang bersifat bisnis, maka kita bisa klik ini, Try Drive for your team. Kita klik Go to Drive. Oke, kita tunggu. Seperti disampaikan tadi, Google Drive ini adalah layanan yang sudah diberikan oleh Google, sehingga kita bisa dapat menyimpan semua bentuk apapun, dokumen, video, musik, dan lain sebagainya itu kira-kira sampai 15 GB. Jadi apapun yang kita ingin simpan, misalnya dokumen-dokumen penting, misalnya surat perjanjian, tanda tangan yang di-scan, misalnya tugas, skripsi, buku, jurnal, dan lain sebagainya, bisa kita simpan melalui Google Drive. Untuk memudahkan kita supaya lebih rapi dan memudahkan kita untuk menyusun dari dokumen kita di Google Drive, maka kita syaratkan untuk membuat setiap folder dari Google Drive kita. Sama halnya, karena jika kita membuat folder itu akan memudahkan kita untuk menemukan dan mendapatkannya satu persatu. Yang pertama, silahkan kita klik New di sini. Kemudian kita klik Folder.
Karena ini tergantung jaringan, maka kadang-kadang dia tampilannya belum muncul. Kita klik folder di sini. Silahkan kita klik misalnya kebutuhannya, misalnya terjemah buku metodologi misalnya, atau menerima artikel internasional. Berarti kita klik saja, ketik saja artikel internasional atau artikel dan buku internasional biar lebih mudah. Oke, di sini kita sudah buat folder artikel dan buku internasional. Kita tunggu dulu karena sepertinya jaringan saya juga tidak begitu stabil, jadi akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke. Di sini kita sudah ada folder artikel dan buku internasional, tinggal kita klik. Kemudian di sini ada pemberitahuan, silakan drop file di sini, baik itu buku ataupun teks. Biasanya kita bisa langsung tarik dari folder, tapi dengan cara yang mudah saya akan tunjukkan di sini. Kita klik new lagi, kemudian kita klik file upload. Kita yang pertama bisa pilih dari artikel terlebih dahulu. Kita cari artikel, saya sudah siapkan artikelnya. Ini ada artikelnya dalam bahasa Inggris, Education Value in Minangkabau Opera Malinan Kondang. Oke. Ini ada tanda kita sedang mengupload artikelnya. Karena semakin besar ukuran artikelnya, maka artikelnya itu akan cukup lama juga kita upload. Dan sembari itu kita juga bisa pilih buku yang akan kita upload. Saya sudah download satu buku metodologi. Nih, Research Method in Linguistics. Jadi kita upload di sini. Tergantung jaringan sebenarnya. Jadi sebelum kita masih menunggu ini, saya akan sedikit cerita bahwasanya banyak di antara kita itu ketika proses bimbingan atau dalam menulis skripsi atau artikel, kita diminta untuk menemukan gap penelitian. Maka menemukan gap dan novelty dari penelitian tersebut, maka kita harus banyak membaca hasil riset penelitian dan membaca buku-buku yang berbahasa Inggris. Kenapa sebenarnya harus merujuk ke dalam bahasa Inggris? Intinya bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Kemudian dunia internasional sudah merujuk bahwasanya setiap publikasi yang berbahasa Inggris dianggap sebagai publikasi yang internasional, seperti itu. Jadi memang dibutuhkan bagi kita itu untuk banyak membaca dari artikel-artikel yang berbahasa Inggris atau berbahasa internasional, seperti itu. Pada bagian ini kita akan lebih banyak bermain untuk menemukan beberapa artikel. Berapa bentuk artikel itu seperti podcast yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kita bisa dapatkan di Google Scholar, kita bisa dapatkan di jurnal yang kita tuju dengan cara berbayar, atau juga dengan cara yang tidak benar, misalnya mendownload secara ilegal. Tapi pada dasarnya dengan tujuan yang baik, sebenarnya apapun bisa kita lakukan. Namun memperhatikan nilai-nilai etika akademis, karena misalnya kalau kita mengutip artikel orang, berarti kita harus menyertakan siapa penulisnya, siapa penerbitnya. Kalau bisa nanti juga dituliskan semua bentuk dari informasi dari artikel yang sudah kita kutip. Oke. Kalau kita lihat sepertinya jaringannya sedikit bermasalah. Kita akan coba tutup yang buku dulu. Kita coba upload yang artikel ini. Oke. Di sini akan sedikit bermasalah sepertinya jaringan. Kita coba cancel lagi. Kita coba upload lagi artikelnya. Karena memang kalau jaringan cukup jelek, maka kesulitan kita itu adalah memang pada main upload itu ya, mengunggah artikel. Kita coba di sini dulu. Karena memang jaringan itu sangat penting bagi kita. Jika jaringan itu baik, maka segala sesuatu itu bisa dilakukan secara cepat. Namun jika jaringan lambat, ya seperti inilah saudara akan lihat. Kebanyakan bagi kita, saya sedikit cerita, banyak sekali kesulitan sebenarnya bagi kita untuk menerjemahkan.
Misalnya ketika kita mendapatkan suatu artikel, kita harus membuka artikelnya tersebut dulu. Ketika sudah kita download, kemudian kita terjemahkan satu-satu menggunakan Google Translate, kemudian kita pastikan lagi ke Word. Nah, kalau dengan menggunakan Google Drive ini, kita bisa unggah satu artikel itu yang memang dalam bentuk PDF itu bisa diterjemahkan langsung ke dalam bentuk Word. Nah, jadi itu akan mempermudah kita untuk menerjemahkan publikasi yang sudah kita siapkan tadi. Sepertinya jaringan kita cukup bermasalah kali ini, tapi yang jelas ketika artikel ini sudah kita unggah, maka nanti kita akan buka dan kita akan tuju dari tempat kita membuka artikel tersebut. Sepertinya jaringannya cukup jelek ini, dan padahal ini 6 halaman loh. Ini kita lihat, ini ada 4 halaman, atau kita coba yang 4 halaman ini, mana yang lebih cepat kira-kira. Oke, sekarang kita sudah berhasil mengupload satu artikel dan satu buku lagi sedang proses. Jadi kita masuk pada proses menerjemahkan artikel. Di sini kita bisa klik. Di sini ada tampilan preview, open with, share, get link, show file location, add shortcut to drive, move to, add to share, rename, dan lain sebagainya sampai remove. Sekarang kita buka open with Google Doc, Lumen PDF atau Doku PDF in edit. Sekarang kita klik, kita pilih Google Docs. Kita akan dituju ke Google Dokumen. Ini adalah bentuk layanan juga yang diberikan oleh Google kepada kita. Jadi dia sama seperti halnya dengan Word yang offline. Jadi di sini kita akan dibantu untuk menjadikan artikel ini bisa diterjemahkan secara langsung dengan layanan Google Translate juga lah tentunya, karena itu memang suatu bentuk layanan juga dari Google, sehingga kita tidak perlu lagi untuk menerjemahkan artikel yang sudah kita siapkan tadi per halaman dan langsung kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang ingin kita tuju, seperti itu. Jika nanti sudah terbuka, maka pilihan-pilihan ini biasanya akan terbuka secara sendirinya, kemudian akan memudahkan kita untuk menerjemahkannya. Oke, ini tampilan artikel kita tadi. Kita akan tunggu ini bisa diakses terlebih dahulu. Nih, artikelnya berjudul Prototype of Value of Independent and Patriotism in Minangkabau Kaba Text Manuscript and Drama Text from Classic Kaba. Study of Local Wisdom for Establishing Your Generation Character. Oke. Jadi di sini tampilannya sudah terbuka. Oke. Di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih, sehingga memudahkan kita untuk menerjemahkan berkas dari file yang sudah kita siapkan. Jadi di sini kita pilih tools. Di sini ada juga spelling grammarnya juga ada. Di sini ada translate dokumennya. Jadi kita bisa pilih translate dokumen di sini. Ya, masih kita hubungkan juga. Jaringan cukup jelek, masih jelek ternyata. Oke. Translate dokumen. Nah, namanya diubah menjadi translate copy itu. Kita pilih bahasa yang ingin kita tuju. Kita mau ganti ke bahasa Indonesia. Kemudian kita translate. Maka dokumen akan mentranslate artikel kita full secara utuh dalam bentuk dokumen dan bukan lagi dalam per halaman yang akan kita terjemahkan. Kita akan lihat hasilnya di sini. Nah, di sini sudah kita nampak bahwasanya sudah diubah oleh Google. Prototype of Independent Patriotism dalam Minangkabau, judulnya ini.
Ini abstraknya sudah diterjemahkan, desainnya terpakangi, pendahuluannya juga ada, fix semuanya sudah diterjemahkan oleh Google, dan dapat kita lihat perbedaannya. Di sini masih menggunakan bahasa Inggris, dan ini sudah dalam bahasa Indonesia. Cukup simpel dan mudah, bukan? Jadi ketika kita ingin menyelamatkannya atau ingin downloadnya, ketika klik, dan saya sarankan save dalam Microsoft Word atau dokumen, atau juga dalam bentuk RTF seperti itu. Jadi simpel sederhananya seperti itu. Dia sudah langsung terdownload dan siap untuk kita baca dan kita kutip dan citasi untuk artikel kita nanti. Jadi ini tampilannya, silahkan dilihat dan dicek. Sudah berbahasa Indonesia. Ini bisa diedit juga, bisa kita merahkan sebagai atau kita tandai juga. Jadi selamat, itulah tutorial atau trik cara mudah supaya kita lebih mudah untuk menerjemahkan artikel full teks dan bukan per halaman. Saya Wahyudi RM pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.